Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore untuk semuanya yang sempat hadir sambil menunggu temannya ya yang join. Baiknya kita mulai saja daripada waktu juga terlewat sia-sia. Jadi pertama-tama saya minta maaf karena tadi pagi jam 9 yang seharusnya jadwal perkuliahan karena ada urusan jadi saya tunda ke jam eh, 4 sore hari ini. Jadi eh, pada pertemuan keempat kali ini untuk mata kuliah statistika matematika, jadi eh, kita akan membahas mengenai fungsi distribusi kumulatif atau biasa, sorry tunggu dulu. Oke, fungsi distribusi kumulatif yang merupakan fungsi densitas probabilitas untuk variabel random yang kontinu atau malar dalam bukunya Prof. Arif ya, dia mengistilahkan variabel yang kontinu dengan istilah malar. Jadi adapun indikator yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini yaitu diharapkan setelah Anda belajar eh, kali ini Anda dapat menjelaskan pengertian fungsi densitas probabilitas untuk variabel random yang kontinu. Jadi sebenarnya ini lanjutan dari pertemuan ketiga di mana pertemuan ketiga itu untuk yang variabel random discrete atau vari ya. Sedangkan untuk pertemuan keempat yaitu variabel random yang kontinu atau malar. Ah, untuk memahami materi kali ini ada beberapa materi yang harus Anda ingat atau Anda eh, ingat kembali ya. Mungkin untuk yang semester 4 itu pernah belajar mengenai integral ya. Nah, yang jadi masalah ini yang masih di semester 2 itulah yang kemarin juga saya sempat komplain ke ketua prodi mengapa anak semester 2 sudah belajar statistika matematika karena seharusnya ada materi prasyarat atau ada materi yang harus mereka pelajari sebelum memprogramkan mata kuliah ini ya. Seharusnya itu. Yang beberapa materi yang sebenarnya pernah dipelajari sebelumnya di mata kuliah STAMAT itu mengenai variabel random, ya saya kira ini tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu yang seperti ini, integral tak tentu dan integral tentu tak wajar. Ini yang belum dipelajari untuk mahasiswa yang semester 2. Mengenai peluang dan skala interval baik yang skala rasio, itu saya kira pernah Anda pelajari di statistika dasar ya. Yang jadi masalah yang dua ini, integral tak tentu, apalagi di sini untuk fungsi ini fungsi eksponen ya. Di mana yang fungsi eksponen itu bentuknya kan seperti ini, integral e pangkat x dx itu sama dengan e pangkat x tambah c. Yang perlu diperhatikan di sini adalah yang ini. Ya, ketika ini sama, maka rumus ini bisa berlaku. Seperti yang saya contohkan di sini di A persepsi, untuk bagian kedua perhatikan yang pangkatnya itu adalah negatif 4x. Sedangkan diturunkan terhadap variabel x. Ini kan tidak sama. Makanya itu tidak bisa berlaku atau tidak bisa langsung diturunkan dengan rumus yang ini.
ya. Tidak bisa langsung diterapkan rumus yang ini. Karena yang Tidak ini ada pedeta, Kak. pangkatnya tidak sama dengan yang variabelnya. Pak, tidak kedengar. Pak, Karena pangkatnya tidak sama dengan suara saya sudah terdengar? tidak ada kedengaran suara dari tadi. Iya, Pak, tidak ada suara, tak. Tidak ada suara, tak, Pak. Tadi, Pi. Astagfirullah. Tidak ada, Pak, suara, tak. Sudah? Sudah ada? Sudah terdengar suara saya? Suaranya sudah terdengar bagaimana? Halo? Halo? Bagaimana? Suara saya sudah bisa didengar? Bagaimana? Suara saya sudah terdengar? Bagaimana? Halo? Siapa yang halo? Apakah suara saya sudah terdengar? Mikrofon. Halo?
Siapa yang online? Halo? Ya, astagfirullah. Mikrofon real tech. Oke. Audio. Baik, kita lanjut ya. Kalau suaranya sudah terdengar. Oke. Bagaimana? Suara saya sudah terdengar? Bagaimana? Suara saya sudah terdengar? Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Jadi yang saya jelaskan tadi untuk materi integral tentu, jadi seperti yang saya contohkan kasusnya yaitu fungsi eksponen yang berpangkat minus 4 ya. Fungsi eksponen yang berpangkat minus 4 itu tidak bisa langsung diturunkan karena berdasarkan rumusnya yaitu eh, pangkatnya harus sama dengan variabel yang diturunkan. Sedangkan di contoh untuk apersepsi itu adalah dia berpangkat negatif 4x. Ya, sedangkan diturunkan terhadap x. Ya, sehingga mau tidak mau kita misalkan dulu ya. Kita misalkan dulu. Jadi makanya di situ muncul di sini muncul negatif seperempat DU. Ya, ini dari mana? Dari pemisalan U sama dengan minus 4x. Jadi minus 4x ini kemudian kita turunkan DU per dx. Itu berarti minus 4. Kemudian kita pindahkan atau kali silang berarti minus seperempat DU itu sama dengan dx. Makanya dx di sini ini kita ganti posisinya dengan minus seperempat DU. Ya, kita ganti posisinya dengan minus seperempat DU. Lanjut, ketika ini sudah kita ganti, kan tadi pemisalan U itu sama dengan minus 4x. Berarti di sini D minus 4x. Dan di sini pangkatnya juga minus 4x. Karena pangkat dan diturunkan terhadap minus 4x itu sudah sama, ini sudah sama. Karena dia sudah sama, berarti sudah bisa berlaku rumus yang ini. Makanya di sini minus seperempat F pangkat minus 4x tambah C. Ya, ini untuk integral tak tentu yang bentuk eksponen ya. Lanjut, ini untuk integral tentu tak wajar ya. Kenapa dikatakan tak wajar? Karena ada salah satu batasnya atau kedua batasnya, baik yang batas atas maupun yang batas bawah, di mana batasnya itu tak hingga atau negatif tak hingga, tergantung apakah dia di batas atas maupun yang di batas bawah. Coba perhatikan di sini, karena dia memiliki batas atas yang tak hingga, maka diintegralkan dengan teknik integral tak wajar ya. Integral tak wajar. Integral tak wajar di sini
tekniknya yaitu kita mengganti batas yang tak hingga tersebut dengan suatu variabel. Di sini dimisalkan dia adalah B yang kemudian kita dekatkan dengan fungsi limit ya, dengan limit. Itu salah satu teknik integral yang tak wajar ya. Nah, kemudian masih dengan prinsip yang sama dengan integral tak tentu, yaitu di sini usahakan pangkat dan diturunkan terhadap apa itu sama. Jadi itulah kenapa muncul di sini negatif sepertiga, mirip prosesnya dengan yang di sini ya. Yang kedua, konsep yang kedua. Nah, setelah kita dapat hasil integralnya, kemudian kita substitusi batasnya yaitu B sampai 0. Nah, kemudian kita substitusi, maka diperoleh, kita rubah ini menjadi pangkat positif ya. Karena dia berpangkat positif, maka dia pindah ke pembagi ya, pembagi. Setelah itu ini diperoleh dari mana? Dari E pangkat 0 ya. Itu kan sama dengan 1. Oke. Kemudian E pangkat tak hingga itu sama dengan tak hingga. Ya. Tak hingga itu, seper hingga itu kan sama dengan 0 ya. Nah, makanya diperoleh adalah 1/3. Lanjut konsep yang keempat yang harus Anda ketahui itu mengenai peluang, dan terakhir yaitu mengenai skala interval dan skala rasio. Kenapa ini? Karena dia masuk variabel yang kontinu. Ya. Karena dua skala ini masuk di kategori variabel kontinu. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Diketahui bahwa nilai ujian suatu mata kuliah adalah merupakan variabel random. Jadi nilai ujian ya. Nilai ujian mata kuliah adalah merupakan variabel random dengan rata-rata 50 dan variansi 10. Tentukan batas peluang ujian berkisar antara 40 sampai 60. Nah, sebelum kita masuk ke penyelesaiannya, kita perhatikan dulu variabel randomnya, yaitu nilai ujian. Nah, tentu nilai ujian ini tidak terbatas dengan angka misalkan 50, 51, 52, 53. Ada kemungkinan misalkan dia memperoleh 50,5 ataukah 50,8 dan seterusnya. Nah, berarti karena dia ada kemungkinan memperoleh ini tergantung sama pedoman penskorannya ya dari dosennya. Tentu karena dia ada kemungkinan memperoleh angka juga yang bilangan real, berarti dia masuk kategori variabel random yang kontinu. Ya. Dia masuk kategori variabel random yang kontinu. Jadi untuk contoh 1 ini adalah kasus variabel random yang kontinu, atau di bukunya Prof. Arif dia istilahkan dengan kata malar ya. Sekarang mau dicari berapa batas peluang bahwa nilai ujian itu berkisar antara 40 dan 60. Yang kedua, berapa batas peluang nilai ujian itu berkisar antara 35 sampai 65. Karena dia merupakan variabel random yang kontinu dan kemungkinan dia berdistribusi normal. Ya, dia berdistribusi normal. Karena dia berdistribusi normal, maka ada fungsi distribusi kumulatif yang disimbolkan dengan huruf fx ya. Beda dengan yang diskrit. Kalau diskrit kemarin dia huruf px ya. Jadi kalau dia disimbolkan dengan huruf fx, berarti dia masuk di kategori variabel yang random yang
continue. Itu salah satu trik untuk melihat soalnya ya. Jadi kalau ada soal yang mengatakan bahwa diketahui fungsi densitas Px, berarti dia masuk discrete. Tapi kalau Fx, oh berarti dia masuk kategori continue atau malar ya. Seperti itu. Untuk yang sebaran normal, dia memiliki persamaan seperti ini. Persamaan fungsi distribusi kumulatifnya. Di soal diketahui bahwa rata-ratanya 50, sedangkan variansinya adalah 10. Tentu dengan mensubstitusi masuk ke sini di mana new itu adalah nilai rata-rata, ya. Berarti di sini persamaannya berubah menjadi X kurang 50. Kemudian simpangan bakunya di sini menjadi 10, ya. Sama dengan yang ini. Di sini adalah akar 10. Jadi persamaan fungsi distribusi kumulatifnya untuk kasus tersebut adalah ini. Seper akar 20 pi eksponen berpangkat min dalam kurung X kurang 50 pangkat 2 per 20. Ya. Itu persamaan fungsi distribusi kumulatifnya kalau di dalam variabel random yang kontinu. Tapi kalau di discrete dikatakan dikatakan dengan fungsi kepadatan peluang ya. Fungsi atau fungsi massa peluang. Lanjut, ditanyakan di soal yaitu batas peluangnya ya. Batas peluangnya ya. Bahwa nilai ujiannya itu berkisar antara 40 sampai 60. Untuk menghitung ya, kita menggunakan prinsip integral ya. Sesuai yang ditanyakan. Dengan memanfaatkan ini fungsinya ya, karena dia mengikuti sebaran distribusi normal ya. Makanya di sini dia berbentuk integral tentu dengan batas bawahnya 40 dan batas atasnya 60. Ya, untuk mempermudah maka saya menggunakan aplikasi GeoGebra. Ya. Dari aplikasi GeoGebra itu diperoleh hasilnya nilai batas peluangnya yaitu 0,9983 ya. Ini 5 angka di belakang koma. Ya. Seperti itu ya. Jadi itu batas peluangnya. Sedangkan kalau kita lihat dengan grafik ya, secara visual ini bentuk sebarannya ini ya. Ini bentuk sebaran kurva normal seperti ini. Luasnya ini yang berwarna biru ya. Yang berwarna biru itu seperti yang tadi dihitung yaitu 0,998 ya. Oke. Jadi luasnya itu 0,99843 ya. Ini bisa terlihat di bawah dengan rata-rata ini 50 dan dia bentuk kurva normal ya. Seperti itu. Andaikan diketahui nanti jumlah andaikan diketahui di soal bilang jumlah berapa jumlah mahasiswa yang memprogram mata kuliah tersebut, maka kita bisa memprediksi berapa mahasiswa yang yang nilainya berada di antara 40 dan 60 dengan mengalihkan jumlah siswa dengan peluangnya ini. Andaikan diketahui jumlah mahasiswa yang memprogram mata kuliah tersebut, pasti kita bisa memprediksi sesuai dengan kenyataan berapa jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai antara 40 dan 60 dengan mengalihkan ini peluangnya dengan jumlah mahasiswa secara keseluruhan. Tapi kan di contoh itu kan tidak ditanyakan, yang dicari itu cuma batas peluangnya ya, cuma dicari batas peluangnya. Oke, sedangkan untuk yang bagian B dengan proses yang sama,
dengan batas yang berbeda yaitu 35 sampai 65 diperoleh bahwa nilai peluangnya adalah 1. Nilai peluangnya adalah 1. Sedangkan bentuk sebaran grafiknya ya karena dia mengikuti sebaran kurva normal seperti ini, jadi luasnya dari 35 di sini sekitar 35 sampai 65 di sini. Ini luasnya semua ini adalah 1. Oke. Lalu bagaimana cara menunjukkan bahwa distribusi data yang kontinu itu bisa menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Seperti yang saya bilang tadi dan dicontohkan di pertemuan ketiga sebelumnya, bahwa salah satu triknya yaitu pakai fungsi distribusi kumulatif ya untuk yang variabel random yang kontinu. Sedangkan yang diskrit kita memanfaatkan fungsi massa peluang. Oke, seperti itu. Jadi nanti penting sekali buat Anda untuk memahami bahwa apakah kasus yang misalkan nanti dicontoh soal ataukah di soal ujiannya itu nanti dia kategori kontinu ataukah dia diskrit, karena tidak bisa kita mengambil langsung atau membentuk fungsinya karena dua fungsi itu berbeda baik yang diskrit maupun yang kontinu ya. Satu menggunakan teknik notasi sigma, sedangkan yang satu nanti menggunakan teknik integral tentu. Jadi proses perhitungannya itu pasti akan berbeda dan pasti menghasilkan angka yang berbeda pula. Ya, jadi penting di sini buat Anda dari suatu contoh nantinya Anda perlu mendiagnosis dulu apakah dia masuk kategori kontinu atau masuk kategori diskrit ya. Itu dulu yang paling penting. Karena diskrit kita sudah pelajari di pertemuan ketiga, makanya di pertemuan kali ini kita belajar mengenai fungsi distribusi kumulatif untuk variabel random yang kontinu. Kita masuk ke teorinya dulu. Jadi suatu percobaan mungkin saja tidak terhingga banyaknya ya, seperti tadi nilai ujian ya. Jadi memungkinkan hasil nilai ujiannya itu memperoleh angka yang desimal kan, tidak selamanya dia bilangan asli, tapi bisa saja dia berbentuk angka desimal atau bilangan real ya, bisa saja. Itu tergantung dari pedoman penskorannya kan seperti itu. Jadi suatu percobaan mungkin saja tak hingga banyaknya dan tidak dapat dipadankan satu-satu dengan bilangan asli. Misalnya penelitian mengenai jarak tempuh satu mobil ya yang dijalankan dengan 5 liter bensin. Jadi jika X menyatakan jarak yang ditempuh oleh mobil itu sampai bensin itu habis, variabel random itu memiliki nilai tidak hingga banyaknya. Mengapa demikian? Karena pasti misalkan kalau jarak tidak harus misalkan dia 1 kilometer ini adalah bilangan asli ya. Tidak harus 2 kilometer. Ada kemungkinan 1 kilometer berapa meter? Kan misalkan 20 meter. Ada kemungkinan 1 kilometer 21 meter. Ada kemungkinan 1 kilometer 20 meter 30 cm dan lain sebagainya. Makanya di sini untuk kasus yang ini jarak itu dikatakan tidak hingga banyaknya ya, karena dia tidak baku di misalkan 1 kilometer yang merupakan bilangan asli, tapi ada kemungkinan nanti seperti ini ya. Ini kan bisa masuk kategori bilangan real. Oke, makanya di sini dikatakan tidak dapat dipadankan satu-satu dengan bilangan asli. Ya. Kan ada kemungkinan seperti itu kan. Kalau misalkan kita menguji coba, tidak harus dia menghasilkan angka bilangan asli. Beda misalkan dengan kalau seperti yang dicontohkan untuk yang diskrit, kasus-kasus seperti jenis kelamin, pria dan wanita, itu tidak mungkin ada yang
1,5 pria, 1,5 wanita kan seperti itu. Itu pasti dia diskret, baku. Nah, beda dengan kasus untuk yang variabel random yang jarak ya. Pasti ada kemungkinan di luar dari yang bilangan asli, misalkan dengan satuan kilometer bisa saja nanti lebih dari 1 kilometer seperti yang dicontohkan 1 kilometer 20 1 kilometer 20 meter ataukah 1 kilometer 20 meter 30 cm dan lain sebagainya. Makanya di sini dikatakan ruang sampel yang tidak memuat hingga banyaknya titik sampel tidak dapat dipadankan dengan satu-satu bilangan asli yang disebut ruang sampel malar ya atau ruang sampel kontinu ya. Sedangkan variabel randomnya itu dikenal dengan istilah variabel random malar atau variabel random kontinu ya, seperti itu. Fungsi distribusi kumulatif dari variabel random X itu terdefinisi dalam bilangan real ya. Dalam bilangan real. Makanya beda dengan yang diskrit. Kalau yang diskrit dia terdefinisi di bilangan asli. Tapi kalau distribusi kumulatif dia terdefinisi di bilangan real. Dengan di sini cirinya itu huruf Fx ya. Sedangkan untuk mencari peluangnya ya seperti ini. Px lebih kecil dari X. Variabel random malar atau kontinu itu mempunyai nilai-nilai yang berhubungan dengan setiap titik dalam satu atau lebih interval ya. Di mana nilai-nilainya tidak terbatas atau tidak bisa dibilang. Di sini dicontohkan mengukur berat orang yang 100 orang ya. Variabel randomnya itu berat misalkan. Pasti untuk ukuran berat tidak baku setiap orang kan. Misalkan ukuran beratnya pasti dalam bilangan asli yaitu 44, 45, 46, 47. Pasti untuk berat badan pasti ada 44, berapa. Kan tidak pasti dia dalam bentuk bilangan asli. Makanya dia dalam bentuk bilangan real. Karena dia dalam bentuk bilangan real untuk variabel randomnya ini untuk skalanya ya, kalau di statistika dasar dikenal dengan skalanya, maka dia masuk di variabel random kontinu atau malar. Ya, seperti itu. Sama dengan misalkan di sini untuk kasus kedua mengukur usia hidup suatu jam, ya. Mengukur usia hidup suatu part ya atau apa ya, spare part ya, spare part ya. Variabel randomnya itu adalah jam. Misalkan spare part apa? Misalkan kita mau uji coba daya tahan dari spare part apa, misalkan motor lain sebagainya diuji cobakan. Pasti tidak harus misalkan nanti nilai dari ukurannya itu tidak harus dalam bentuk bilangan asli ya, misalkan 50 jam, 52 jam dan sebagainya. Ada kemungkinan bisa 50 jam berapa menit kan. Ini menit ketika dikonversi ke satuan jam pasti dia berbentuk desimal kan, makanya ada kemungkinan seperti ini misalkan 503,9 jam. 0,9 di sini ini kan sebenarnya adalah konversi dari satuan menit kan, karena ditetapkan variabel randomnya dalam bentuk jam kan, bisa dirubah seperti itu dan lain sebagainya ya. Seperti yang saya jelaskan tadi di contoh 1, jadi nilai ujian suatu mata kuliah itu merupakan variabel random yang kontinu ya. Karena nilai yang mungkin terjadi adalah terdapat bilangan desimal ya. Terdapat bilangan desimal tergantung dari jawaban dari mahasiswanya dan pedoman penskoran dari dosennya. Sehingga fungsi saya gunakan istilah fungsi kepadatan peluang ya di sini. Ini kan sama dengan istilah fungsi distribusi kumulatif ya.
mengikuti sebaran kurva normal ya. Mengikuti sebaran kurva normal. Merupakan salah satu contoh distribusi yang masuk kategori variabel random continue ya. Dia masuk kategori variabel random yang continue. Kita masuk ke definisinya. Apa itu yang dimaksud fungsi densitas probabilitas atau fungsi distribusi kumulatif? Kumulatif untuk yang variabel random yang continue atau malar ya. Di sini ada dua syaratnya ya. Mirip dengan yang diskrit ya. Yang pertama, peluangnya itu lebih besar atau sama dengan 0. Di mana X-nya ini adalah elemen bilangan real ya. Elemen bilangan real. Kemudian nilai integralnya di mana batasnya yang merupakan elemen dari bilangan real itu totalnya itu harus sama dengan 1. Itu bedanya dengan diskrit. Kalau diskrit dia menggunakan sigma, sedangkan di continue dia menggunakan integral. Ya. Oke, lanjut. Sedangkan untuk mencari peluangnya di sini, untuk mencari peluangnya, maka menggunakan teknik integral ya. Menggunakan teknik integral ya. Ya, sekarang kita lanjut. Peubah acak malar atau continue itu memiliki fungsi sebaran khusus yang dinamakan fungsi distribusi kumulatif ya atau FDK. Ya, sorry di sini FDK. Biasa ditulis dengan Fx ya. Saya bilang tadi, jadi kalau dia menulis dalam bentuk Px itu berarti dia berbicara di diskrit. Sedangkan kalau Fx berarti dia continue. Memenuhi sifat-sifat berikut. Jadi ada sifat-sifatnya. Sama dengan yang tadi yang 2. Peluangnya itu semua harus lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian total ya, peluangnya itu adalah 1. Ya, kemudian ketika kita berbicara mengenai peluang antara A sampai B, maka dia menggunakan prinsip integral tentu, di mana A dan B itu merupakan elemen dari bilangan real ya. Dia merupakan elemen dari bilangan real. Oke, sedangkan 2 ya, nilai ekspektasinya itu yaitu rata-rata dan simpangan baku atau variansi itu bentuknya seperti ini. Ini akan kita pelajari tersendiri di materi selanjutnya ya. Jadi makanya saya tidak terlalu bahas, cuma memperkenalkan, sekedar memperkenalkan saja. Untuk nilai harapan dan variasi. Oke, sekarang kita lanjut. Definisi di atas mengimplikasikan bahwa peluang yang memiliki titik yang peubah acak kontinunya adalah 0 karena batas himpunannya sama atau tidak sama, itu pasti tidak akan mempengaruhi peluangnya. Mengapa? Karena ketika kita hitung dengan teknik integral tentu di sini misalkan di mana batasnya itu sama, pasti hasil akhirnya itu adalah 0. Dan ketika dia peluangnya 0, ini masih memenuhi syarat pertama dari suatu fungsi distribusi kumulatif, yaitu di mana dia syaratnya fx lebih besar atau sama dengan 0. Jadi tidak ada masalah jika batasnya sama. Karena pasti hasil nilai integralnya itu sama dengan 0. Ya. Oke, kita lanjut. Sedangkan jika misalkan dia tidak disebutkan salah satu batasnya seperti ini, nilai peluang lebih kecil dari A, berarti A itu merupakan batas atasnya. Ya.
Sedangkan batas bawahnya itu adalah integral, negatif tak hingga. Ya, negatif tak hingga. Nah, begitupun sebaliknya di sini saya tambahkan jika X lebih besar dari A, pasti nanti bentuk integralnya berarti batas bawahnya adalah A, sedangkan batas atasnya adalah tak hingga fx dx. Ya, seperti itu. Jadi integralnya nanti ada kemungkinan kita akan belajar mengenai integral tak wajar. Ya, ini kalau kasusnya seperti ini, maka mau tidak mau kita akan harus menggunakan prinsip integral tak wajar. Ya, jika batasnya adalah negatif tak hingga dan positif tak hingga. Sedangkan kalau batasnya itu dalam bentuk angka yang biasa seperti ini, C dan D, maka dia menggunakan prinsip integral tentu. Ya, dia menggunakan prinsip integral tentu. Oke, kita lanjut di contoh 2. Misalkan di sini ada kasus kesalahan pengukuran temperatur ya dengan variabel random X dan fungsi densitas didefinisikan sebagai berikut. Jika ada kasus seperti ini, maka triknya lihat dulu ini. Ketika dia menggunakan huruf F, berarti dia pasti variabel random continue. Kalau dia continue, ingat pasti penyelesaiannya integral. Ya. Kalau misalkan tidak jelas, ya, maka lihat variabelnya. Ketika dia berbicara temperatur, temperatur kan tidak selalu bilangan asli kan. Misalkan suhu dalam ukuran atau satuan Celcius, tidak harus misalkan 36, 37, 38. Pasti ada kemungkinan misalkan 36,3 derajat Celcius. Karena dia ada desimal, ada kemungkinan desimal, berarti dia masuk kategori variabel random yang continue. Ya, seperti itu. Jadi triknya perhatikan fungsinya ataukah perhatikan juga variabel randomnya. Makanya tadi di apersepsi saya bilang Anda harus ingat dulu mengenai skala interval dan skala rasio ya. Karena bisa saja nanti ada beberapa buku secara umum dia menuliskan baik untuk yang variabel random discrete dan variabel random yang continue, dia menamakan fungsi densitas probabilitas. Jadi ada kemungkinan misalkan kalau Anda pakai literatur yang lain atau dari buku yang lain, dia menamakan fungsi peluangnya baik yang continue maupun yang discrete secara umum dia menamakan fungsi densitas probabilitas. Ya, bisa saja seperti itu. Makanya saya bilang tadi jika tidak jelas dari fx-nya maka perhatikan variabel randomnya. Sekarang yang ditanyakan itu adalah periksa syaratnya ya. Dari definisinya. Definisi artinya syarat bisa dikatakan bahwa dia fungsi distribusi kumulatif. Kemudian yang kedua, carilah peluang dari 0 sampai 1. Saya kira ini gampang sekali selama Anda sudah belajar integral. Ya, tentu karena syaratnya tadi adalah karena di sini batasnya adalah min 1 sampai 2. Meskipun simbolnya secara umum dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga nanti berubah menjadi batas min 1 sampai 2 ya. Kenapa demikian? Karena di soal di sini
untuk min 1 sampai 2 itu memenuhi fungsi X pangkat 2 per 3. Sedangkan untuk X yang lain, yang mana X yang lain? Ya, yang bukan min 1 sampai 2. Ya, misalkan 0, misalkan min 2, min 3, ataukah positif 3, ataukah positif 2,1 dan seterusnya, itu pasti akan memenuhi peluang 0. Jadi yang diuji saja adalah yang ini. Nah, makanya di sini integralnya mulai dari min 1 sampai 2. Nah, ini kan ketika diintegralkan, nanti diperoleh seperti ini. Maka totalnya adalah 1. Lanjut, untuk mencari nilai peluangnya, yaitu 0 sampai 1, karena tadi di fungsinya itu adalah fx. Di sini dikatakan X pangkat 2 per 3 dari 1, min 1 sampai berapa tadi? 2, 0 untuk X yang lain. Karena ditanyakan nilai peluang untuk 0 dan 1, ini, interval ini terletak di sini kan? Terletak di sini. Karena dia terletak di sini, maka dia bisa memenuhi fungsi yang ini dengan batas yang seperti yang ditanyakan 0 sampai 1. Ya, karena ya, kalau kita gambar di garis bilangan min 1, 0, 1, 2. Tadi ini katanya kalau dia di sini, letaknya di sini, maka dia memenuhi fungsi yang ini. Sedangkan ditanyakan kan yang ini. Ini kan posisinya terdapat di sini. Di interval min 1 sampai 2. Karena terdapat di interval min 1 sampai 2, sedangkan yang lain ini memenuhi adalah 0. Karena terdapat di min 1 dan 2, maka dia boleh menggunakan fungsi yang ini. Ya. Setelah diintegralkan dengan prinsip integral tentu maka diperoleh 1/9. Misalkan kalau saya di sini saya tambahkan soalnya yang ketiga, peluang untuk misalkan 4 sampai 5, berarti kita tidak boleh menggunakan dari 4 sampai 5 X pangkat 2 per 3 dx. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena 4 dan 5 tidak berada di sini. Berarti yang benar itu integral dari 4 sampai 5, 0 dx. Pasti hasilnya juga adalah nanti ujungnya 0. Jadi perhatikan batasnya ya. Jadi tidak selamanya kita selalu menggunakan fungsi itu, tergantung dari letak batasnya dan peluang yang ditanyakan. Ya. Hati-hati di situ saja. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh 3. Selidiki apakah fungsi berikut merupakan fungsi densitas probabilitas pada daerah yang didefinisikan. Kalau seperti ini, ini maksudnya apa? Berarti fx itu 1/2 ketika dia terletak antara 1 sampai 3, sedangkan untuk yang lain dia bernilai 0. Bagaimana cara membuktikannya? Yaitu syarat yang pertama dulu. Nilai peluangnya itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Ini kan terpenuhi. Mengapa terpenuhi? Karena untuk 1 sampai 3 itu 1/2, itu terpenuhi yang ini. Sedangkan untuk misalkan yang lainnya pasti sama dengan 0 dan juga terpenuhi di sini. Ya, makanya syarat pertama terpenuhi. Sekarang kita buktikan syarat yang kedua. Tidak perlu kita cari nilai yang lain. Kita cukup membuktikan yang batas yang ini. 1 sampai 3. Meskipun bentuk umumnya dia negatif tak hingga sampai tak hingga fx dx.
Meskipun bentuk umumnya seperti itu ya. Karena di sini cukup untuk batas dari 1 sampai 3, dia bernilai 1/2, maka kita integralkan saja. Integral dari 1/2 adalah 1/2 X untuk batas 3 dan 1. Kemudian kita substitusi, berarti 3 dikurang kita selesaikan sama 1 saja. Langsung ya, tanpa substitusi saja. Kita kurangkan langsung batasnya 3 di sini. Saya ulangi. 1/2, 3 kurang 1. Berarti 1/2 kali 2 itu sama dengan 1. Berarti terpenuhi. Berarti dia merupakan fungsi densitas probabilitas untuk variabel apa? Variabel kontinu atau malar ya. Seperti itu. Jadi terpenuhi. Dikenal dengan istilah fungsi distribusi kumulatif ya. Dikenal dengan istilah fungsi distribusi kumulatif. Lanjut ke contoh 4. Tentukan nilai K sehingga fungsi fx sama dengan K X pangkat 2 untuk batas 0 sampai 1 merupakan fungsi densitas. Jadi dia sudah dipastikan bahwa disyaratkan ya, dia merupakan fungsi densitas probabilitas atau fungsi distribusi kumulatif ya. Karena dia di sini fx berarti dia variabel random kontinu. Batasnya itu adalah 0 sampai 1. Bagaimana caranya mencari nilai K ya? Saya kira ini lebih mudah dibandingkan dengan yang diskrit karena kita gunakan syarat yang kedua ya. Berarti batasnya itu adalah dari 0 sampai 1 K X pangkat 2 dx itu sama dengan 1. Ya, kita gunakan syarat yang kedua ya. Saya kira ini gampang karena kita sisa integralkan langsung. Integral dari X pangkat 2 berarti kita anggap K itu adalah suatu konstanta. Berarti K per 3 X pangkat 3 batas 1 sampai 0. Itu sama dengan 1. Ya. Kemudian kita substitusi masuk berarti K per 3 1 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3 itu sama dengan 1. Berarti K per 3 kali 1 itu sama dengan 1. Kita kali silang berarti diperoleh K-nya adalah 3. Dari sini kita bisa bentuk fungsi distribusi kumulatifnya berarti fx sama dengan 3 X pangkat 2 untuk 0 sampai 1 dan dia bernilai 0 untuk X yang lain. Inilah fungsi distribusi kumulatifnya. Ya, seperti ini bentuknya. Oke, relatif gampang sebenarnya karena kita belum masuk ke nanti ada yang lain, nilai ekspektasi atau nilai harapan, juga fungsi massa pembangkit ya. Istilah yang agak lazim kita dengar ya. Lanjut ke contoh yang terakhir untuk materi ini, yaitu agak beda dengan yang sebelumnya, 2 contoh sebelumnya, karena dia mengandung fungsi eksponen ya, sini. Tapi ini saya sudah jelaskan tadi di persepsi, jadi saya harap ini tidak terlalu lama ya membutuhkan penjelasan ya, karena kita sudah jelaskan tadi di
bagian apersepsi. Jadi di sini dikatakan ada sebuah perubahan acak atau variabel random X ya. Nah, coba perhatikan, oh karena dia ini fx, oh berarti dia masuk variabel random yang kontinu. Nah, kemudian katanya di sini dia untuk X yang lebih besar dari 0. Nah, untuk yang lebih besar dari 0 berarti, batas atasnya itu kan tak hingga. Karena tidak dibatasi. Dia cuma mengatakan yang penting lebih besar dari 0. Ya, mana itu yang lebih besar dari 0? 0,1, 0,11, 0,12, 0,111 dan seterusnya. Itu berarti memenuhi yang ini, nilai yang KE pangkat min 3X. Sedangkan untuk X yang lain misalkan minus 0,1111 berarti pasti memenuhi yang ini. Sekarang dicari dulu nilai K-nya ya. Sebenarnya sama dengan yang contoh keempat, tapi sedikit tricky karena dia menggunakan prinsip integral tak wajar ya. Dia menggunakan prinsip integral tak wajar. Karena batas atasnya di sini tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena di soal dia mengatakan X lebih besar dari 0. Sedangkan yang disebutkan lebih besar dari 0, kalau kita gambar di garis bilangan, yang dimaksud yang lebih besar dari 0, kalau misalkan saya tentukan di situ adalah titik 0, berarti yang memenuhi ini semua yang di sebelah kanannya ya. Karena tidak terbatas, berarti pasti di sini batas atasnya tak hingga. Makanya di sini dia bentuk integralnya dari 0 sampai positif tak hingga. Karena pas sampai positif tak hingga berarti pakai prinsip integral tak wajar. Seperti yang saya jelaskan tadi di apersepsi, saya tidak perlu lagi jelaskan kenapa diperoleh di sini 0 ya. Kenapa di sini diperoleh minus 3 ya. Saya kira saya sudah jelaskan tadi di tahap atau di slide awal di bagian apersepsi ya. Oke, nanti ujungnya diperoleh 0 dikurang negatif sepertiga ya. Nanti diperoleh nilai K-nya adalah 3. Ketika sudah diperoleh nilai K, berarti bentuk ini sudah bisa berubah menjadi 3E pangkat minus 3X. Kita integralkan seperti biasa, berarti prinsipnya sebenarnya sama di sini. Karena koefisiennya K itu sudah diganti dengan 3, berarti 3 per min 3, makanya dapat negatif 1 di sini ya. Oke, hasil integralnya untuk fungsi eksponen. Ketika disubstitusi, E itu adalah bilangan Avogadro ya. Nilainya itu sekitar 2,7 kalau tidak salah ya. 2,718 sekian. Ya. Nilainya itu. Ketika kita pangkatkan, maka nanti hasilnya setelah dioperasikan dan dipangkatkan, itu hasilnya adalah 0,173. Untuk jawaban peluangnya dari 0,5 sampai 1. Oke, seperti itu ya untuk contoh 5 yang saya kira ini yang agak tricky sedikit atau agak rumit. Untuk mengecek seberapa paham Anda tentang materi ini, jadi silakan Anda selesaikan tugas ketiga. Tidak terlalu banyak, cuma 4 nomor ya, karena di sini ada 2 ya, yang nomor 2. Hati-hati di sini. Saya kira untuk yang A dan B, untuk nomor 1 bagian A dan B, itu relatif gampang. Mirip dengan yang contoh
berapa tadi ya? Contoh 3 ya. Contoh 3. Ataukah contoh 2 contoh 4 juga ya, kayaknya mirip. Yang agak tricky di sini itu nanti yang di sini. Yang nomor 2. Ah, nilai mutlak. Hati-hati. Apa yang dimaksud dengan nilai mutlak ya? Ah, oke, ingat apa yang dimaksud dengan nilai mutlak dan ingat pula ini. X pangkat 2 itu berarti maksudnya apa? Ya. Oke, hati-hati. Jadi ini nanti akan menghasilkan batas atas dan batas bawah dari integralnya. Ya. Oke. Seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan silakan karena waktu kita juga terbatas. Aktifkan mic-nya dan silakan bertanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita absensi dulu ya. Wandi, silakan aktifkan mic-nya ya. Wandi hadir tidak? Oke. Nur Hikmah? Cindy? Tidak ada ya. Cindy mana Cindy? Tidak ada ya. Gus Niar nih. Oke. Kanzul? Kanzul tidak ada ya? Mana? Kanzul. Kanzul. Mana Kanzul ya? Oke, Kanzul. Arlinda? Oke, Nur Awalia hadir. Nur Jannah? Nur Jannah tidak ada. Harmayanti? Sucitra? Putri Nurjana mana? Oke, Nurjana, oke. Oke, semester 4. Arni, Arni enggak ada. Vidya? Vidya? Aktifkan mic-nya ya. Vidya?
Apa itu? Suara motor. Vidya, aktifkan mic-nya supaya nanti langsung muncul di paling atas ya. Seperti itu. Jadi saya sudah tidak perlu mencari lagi satu-satu. Seperti itu. Vidya ada? Vidya? Belum. Inci? Ada. Mutiara, aktifkan mic-nya ya. Mutiara mana? Tidak ada Mutiara. Warni baru kelihatan. Mana lagi? Mutiara mana? Saya stop share ya. Iya. Supaya gampang. Ah, Kamila ada. Siapa lagi nih? Vidya ada. Tunggu. Vidya ada. Kamila, mana Kamila? Ih, Risma, enggak ada ya? Shirley ada. Sawalia ada. Risma, Nur Sabri, Mutiara mana? Ika, oke Mutiara. Oke, siapa lagi? Nur Sabriansa. Oke, ya. Iya. Oke. Risma? Oke. Sa'datul? Wahyuni? Udah hadir ya? Wahyuni Rusli. Wahyuni. Jadi Alpa. Siapa ini? Oke. Oke, seperti ini ya. Jadi sisa Wahyuni yang belum hadir ya. Oke? Oh ya. Ya, dia yang tanggung dosanya ya kalau tidak hadir baru dikatakan hadir. Siapa itu? Oke, saya simpan. Oke, semua. Kenapa Kamila tidak ada namanya ya? Hah? Tidak, maksudnya disimak. Tidak ada namanya. Di KRS-nya di program tidak. Kenapa tidak ada namanya disimak? Ya, ini nih. Semester 4. Tidak ada namanya. Ini. Tidak ada. Tuh. Mana? Oh, Datul Kamila. Waduh, duh.
Oh, saya kira namanya Kamila. Makanya, oke. Makanya lain kali gunakan namanya sesuai di absen ya. Jangan nama singkatannya. Oke, kalau memang sudah hadir semua, silakan selesaikan tugas yang ketiganya, yaitu nanti saya upload ya. Kemudian untuk absensinya, karena saya lihat sudah ada yang absen tadi meskipun belum perkuliahan, eh, mohon maaf saya hapus ya. Saya hapus tadi yang absensi jam 1. Jadi nanti absensinya silakan absensi ulang di Spada. Saya aktifkan nanti mulai jam 6 ya, jam 6 sampai jam 8 malam. Jadi 2 jam waktu Anda untuk absensi di Spada ya. Jadi mohon maaf, jadi absensi tadi yang jam berapa tadi? Jam 12 sampai jam 2 itu saya hapus ya. Jadi silakan absensi ulang di aktivitas yang sama di pertemuan keempat. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri meeting kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.